Shalom, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan berikan kita waktu dan kesehatan, sehingga kita dapat kembali dalam baiknya untuk kita mengucap syukur, menaikkan pujian kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita dalam setiap persoalan hidup kita. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Tuhan kau pengharapan.
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Hanya Engkau lah yang layak kami memberikan penghormatan kami. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh karena Tuhan kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan layaklah Engkau menerima setiap pujian kami, layaklah Engkau menerima setiap penghormatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau menolong juga umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau menyertai mereka, tibakan bersama-sama kami di sini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Demikian juga umat-umat-Mu yang berada di rumah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka bersama-sama dengan kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang ibadah kami ini. Biarlah Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita semua anak Tuhan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, pilihan Allah.
urapi, dipenuhi dengan urapan Roh Allah di dalam pujian. Biarlah saat ini Tuhan mau mengurapi kita dengan firman-Nya. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi kita katakan, seribu tak mengerti. Amin. Jalan-jalan-Mu seperti berada di padang yang gelap, yang tanpa seribu tanya, kamu tetap percaya bahwa jejak adalah yang sempurna, jalanmu adalah yang terbaik. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Agar kami bisa memuaskan hati Tuhan, agar kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, maka juga yang menyaksikan dari rumah masing-masing, Tuhan Engkau urapi kami semua, agar kami layak Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan, agar kami dibukakan mata rohani kami, dicelikkan. Karena yang paling penting dalam hidup kami adalah menyukakan hati Tuhan, memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami, tidak satu pun yang terkecuali, kami cinta Tuhan, kami mengasihi Engkau, dan saat yang indah kami akan dengar kebenaran firman Tuhan, akan kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita kembali berjumpa di dalam cinta dan kasih Tuhan, dan kita saatnya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan satu judul, yaitu Luka. Luka. Ya, ini saya merenungkan beberapa hari lamanya, dan saya mendapatkan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh mengerti dan memahami, tidak ada satupun yang terluput ya dari telinga kanan kiri kita, dan kita akan menyimpannya di dalam hati kita. Karena dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dalam hatinya, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tidak satupun di antara kita yang tidak pernah terluka. Luka tubuh jasmani kita, tersayat pisau, tersandung, terjerat, terjerembab, lagi kepleset, gitu ya. Terus apa lagi? Terlempar, ketatat, apa ya ketatat bahasa Indonesianya? Terbentur, ya betul pintar, atau terantuk, ya terbentur, ya betul, puji Tuhan. Itu luka yang pasti kita alami. Tidak mungkin, coba ada yang tidak pernah terluka kayak yang saya sebutkan tadi. Tidak mungkin. Pasti kita semuanya pernah mengalami yang namanya luka. Itu baru luka yang di tubuh kita, bisa memar. Ya, kadang-kadang tidak apa-apa loh aku, tapi kok tahu-tahu apa ini ungu, di tubuh kita ada biru-biru begitu. Nah, orang kuno bilang katanya apa? Oh, dicubit setan. Tidak sengaja mungkin kita sedang melakukan sesuatu lalu terangkut, terbentur, membuat kita memar-memar. Juga mungkin karena kecapean, bisa jadi membuat kita luka memar. Tapi ada satu luka yang lain yang lebih parah, yaitu luka batin kita. Luka yang menyakiti jiwa kita. Makanya ada yang namanya rumah sakit jiwa, ada di Porong, ada di Menur, dan lain sebagainya. Karena kecewa, karena sakit hati, karena marah, mantel, jengkel, tidak dianggap, dijawab dengan kasar,
diperlakukan semena-mena. Bahkan ada kata-kata yang kata-katanya lemah lembut, tetapi menyakitkan hati kita. Sebenarnya sakitnya di sini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Coba aja sakit gigi, cekot-cekot sebenarnya. Nah, itu adalah luka yang pasti pernah kita alami. Ada kata, biarkan burung terbang di atas kepala kita, tetapi jangan biarkan dia buang hajat di kepala kita. Biarkan anjing menggonggong, tetapi kafilah tetap berlalu. Itu pepatah-pepatah dunia ada yang seperti itu. Ya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Pepatah dunia boleh kita pakai, ya, walaupun biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, maksudnya ngedeng-ngedeng hati kita sendiri, gitu kan ya maksudnya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Sebenarnya mengapa kita terluka? Mengapa Tuhan izinkan kita anak-anaknya yang dilindungi, yang diproteksi oleh Tuhan, yang dijaga dengan pagar perlindungan Allah itu bisa mengalami luka? Mengapa? Nah, dari hasil penelitian, yang pertama, karena kita sebagai manusia memiliki free will, ya, punya kehendak bebas, dan itu ada peraturan yang dibuat, ada kehendak bebas, dan tentunya ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kalau kita memilih untuk bangun siang misalnya, akibatnya apa? Kita enggak bisa sarapan, mungkin gitu ya. Kalau kita memilih untuk tidak hadir ke kantor misalnya, maka akibatnya kita mungkin ada kantor yang kalau kita sakit harus ke dokter, atau kita harus bikin surat dan sebagainya. Itu adalah konsekuensinya. Ada peraturan, ada kehendak bebas, dan ada konsekuensinya. Salah satunya adalah kalau orang hidup itu harus siap untuk terluka. Kalau kamu tidak siap terluka, katanya yang orang bilang, ya jangan hidup. Kita tidak siap hidup. Kalau siap hidup, bayi dipersiapkan sedemikian rupa, atau orang tua melindungi anak sedemikian rupa, tapi tidak mungkin bisa menjaganya 100%. Pasti dia akan juga mengalami luka, entah itu luka di rumah, entah itu di sekolah, di perjalanan, dan dimanapun dia berada. Seperti itu, ya. Mengapa kita harus terluka? Yang pertama tadi adalah karena ada kehendak bebas yang melibatkan kita harus punya konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang kedua, mengapa kita harus luka? Karena luka dapat memperingatkan kita akan bahaya. Kalau kita terluka, entah luka yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, itu memperingatkan kita akan bahaya. Seperti gampang-gampangannya ya, kemarin saya nyuci piring dari pembelian dari supermarket. Kalau beli apa itu? Ya, beli sabun mandi itu dapat piring, dikumpulkan sama susu banyak sekali. Karena kemarin saya cuci semua, saya tengkurapkan. Nah, tiba-tiba kucing itu datang. Dia suka di rumah saya, soalnya kucing, wah ayam gitu. Dia tidur di rumput-rumputan di rumah saya, dia ayam sekali. Kucing itu mungkin mau lewat, injaklah cucian saya, gerombian.
Kaget saya, waduh, apa ini? Tapi setelah itu ada perasaan gak enak. Tuhan, ada apa ini? Bukan orang dunia ya, kalau ini rasanya apa enggak, ini benar kesehatan. Rasanya saya gak enak. Akhirnya sudah saya sapu, saya bersihkan sekali. Langsung saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, perasaan saya enggak enak. Saya minta tolong, Tuhan ampuni Tuhan. Kalau saya ada kesalahan, Tuhan ampuni, Tuhan lindungi seluruh keluarga kami dan sebagainya. Allah, kemarin tiba-tiba Pak Demi itu masukkan barang-barang ke dalam mobil. Kok ya saya sudah sabar sih loh, kok ya saya ada gitu ya. Namanya memang mencelatnya tuh kan jauh gitu. Nah, kena dah kakinya. Saya tuh langsung bersyukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Cuma luka kecil saja, jadi menghindarkan dari yang lebih besar. Pas soal lebih besar Tuhan sedang melakukan. Contoh lagi, ada noni di sini. Beberapa hari yang lalu dia pulang kantor naik kendaraan, lalu di jalan balas bumi. Padahal ya baik-baik saja ya, tenang-tenang, nggak kebut di jalur yang benar. Nah, tiba-tiba ada yang nyelonong, namperlah spion mobilnya sehingga ini itu lepas gitu ya. Secara manusia pasti marah, orang lain yang kurang ajar, saya yang menanggung akibatnya. Saya harus beli lagi tuh nanti tutupnya spion, kan gitu kan. Masih kalau mengalami yang kayak gitu saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Cuma spion nih yang murah gitu ya. Mahal aja. Tapi Tuhan ganti. Pasti Tuhan ganti. Dan itu memperingatkan kita akan bahaya yang lebih besar. Bahaya yang kecil tuh, terima kasih Tuhan. Kalau kita mengalami hal yang kecil, cuma kesilet, cuma kecil-kecil itu tidak masalah. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Berarti saya dijauhkan dari persoalan yang lebih besar. Jadi memperingatkan kita akan bahaya. Mengapa kita harus diperingatkan? Karena tidak ada satupun kita yang kebal terhadap bahaya. Raja Salomo itu raja yang paling bijaksana, yang terkenal apa itu, yang anak diperebutkan oleh dua orang ibu, dan dia bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Dan banyak sekali kalau kita baca ayat-ayat di Amsalnya Salomo itu TOPBGT. Tetapi raja yang sedemikian bijaksana bisa tergelincir, bahkan akhir hidupnya mengenaskan. Dia tertarik dengan banyak buniknya dan dia terkontaminasi dengan berhala. Kok bisa? Tidak ada satupun kita yang kebal terhadap yang namanya dosa dan bahaya itu. Ya. Akhirnya dia dapat menjauh dari hikmat Allah sampai ia ditangkap Allah dari pilihan dunia sendiri. Dihukum loh Salomo itu, dihukum. Ya. Dia menjadi seperti Saul yang Daud itu dia bisa menjadi lebih baik, mengalahkan berlasa-lasa, tetapi Salomo bahkan hidupnya seperti Saul. Hati-hati ya, makanya kita selalu dekat sama Tuhan, tanya Tuhan, apa ini Tuhan, kenapa ini Tuhan, selalu bersyukur dalam segala hal. Karena 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Coba ditayangkan di CD 1 Korintus 10 ayat 12. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai aku sudah melayani Tuhan, aku selalu berdoa, aku selalu beribadah, aku selalu melakukan ini dan itu, lalu kita muncullah kesombongan. 1 Korintus 10 ayat 12. Muncul kesombongan yang tidak kita sadari. Apalagi kalau mungkin beberapa kali kita dipuji gitu ya, wah kemarin luar biasa ini gitu ya.
segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Hati-hati, ayo kita baca sama-sama supaya kita ingat ya bareng-bareng ya. 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Peringatan akan bahaya. Yang ketiga, karena luka dan derita itu menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita mengalami sesuatu, hati kita seperti apa tuh? Kelihatan. Langsung marah orang, emosian. Dia tidak mempunyai kemampuan pengendalian diri. Oh, orang itu sombong, langsung marah. Kelihatan ini gara-gara iri sama si A, makanya dia langsung marah. Kelihatan hati kita tuh seperti apa tuh kelihatan. Menguji karakter kita seperti emas permata yang diuji dengan nyala api. Seperti batu bara membutuhkan tekanan untuk menjadi permata. Ya, hati manusia terungkap dan terbentuk dengan menahan tekanan dan panasnya waktu dan keadaan. Hati manusia terungkap dan terbentuk dengan menahan tekanan dan panasnya waktu dan keadaan. Itu kelihatan sekali apa akibat dari kita mengalami yang namanya luka memancar keluar. Kelihatan seperti apa karakter kita. Kalau semua baik-baik saja, mulus-mulus saja, semuanya memuji, semuanya baik sama kita, semuanya baik-baik saja, tidak kelihatan karakternya. Padahal ya kita cuma senyum, terima kasih, baik gitu. Tapi coba kalau kita mengalami luka, akan terpancar. Diuji. Kekuatan karakter tidaklah ditampilkan pada saat semuanya berjalan baik-baik saja, tetapi pada saat sakit dan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Pada Roma 5 ayat 3-5, tolong ditayangkan. Roma 5 ayat 3-5. Ini penting untuk kita umat-umat Tuhan. Kalau kita mengalami yang namanya ujian, yang mengalami namanya luka, kita harus belajar dari firman Tuhan. Roma 5 ayat 3-5. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Jangan takut. Luka tadi itu bisa menimbulkan ketekunan. Ketekunan yang seperti dibahas bulan lalu ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan adanya tekanan, adanya luka, kita semakin dekat pada Tuhan. Jadi bukan makin menjauh, semakin melarikan diri dari Tuhan, tetapi semakin mendekat. Segala yang terjadi biar membuat kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membawa kami mengingat
katanya dibetulkan sama kalau nyanyi itu salaman. Nah, tapi itu adalah yang penting. Biar apapun yang terjadi, lebih dekat pada Tuhan, membawa kita lebih mengasihi Tuhan dan bertanya pada Tuhan. Ya, pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, bulan kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Kita harus mengekspresikan buah Roh itu di dalam hidup kita. Yang berpenting nomor 9, penguasaan diri ini sulit, gampang-gampang angel, ya. Karena sebenarnya terluka itu adalah manusia batin atau jiwa kita yang terdalam, yang paling dekat dengan roh. Nah, itu yang terluka. Ini yang paling bahaya kalau tidak cepat-cepat dibereskan. Biarkan luka itu tersembunyi. Jangan biarkan ditumpuk. Jangan biarkan ditutupi. Karena itu akan meledak suatu saat. Akan ada bom waktu sehingga muncul secara tidak kita sadari. Ya, hati-hati. Kita sukanya kalau mengalami sesuatu kita menyalahkan orang lain, ya. Banyak itu yang terjadi. Kalau terjadi sesuatu, gara-gara itu pasti menyalahkan itu. Seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus saja tidak cari-cari kesalahan orang, enggak tuh. Yesus malah menimpakan kesalahan orang pada dirinya. Hati itu adalah sumbernya. Coba kita baca Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Perhatikan baik-baik, ya. Hati ini sumber segala sesuatu. Jadi harus kita jaga. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Benar. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 kita baca bersama-sama. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, katanya, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan yang tahu. Bahkan mungkin kita sendiri nggak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Dia yang menyelidiki hati. Dia tahu hati kita tuh licik. Yang tahu Tuhan. Dan Dia akan memberi balasan kepada kita. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, mungkin kita semuanya nggak ada yang selamat. Ketahuan semua sama Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita pikirkan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Dia sudah menimpakan kesalahan kita sehingga Dia mati di kayu salib. Kita harus hargai itu. Ya, hargai. Injil Yesus itulah yang merupakan kekuatan untuk kita bisa berjalan dalam jalannya Tuhan. Kalau nggak ada Injil nggak mampu. Pancet baik, muter-muter salah di tempat yang sama, salah terus, tidak pernah benar. Percaya pada Injil. Injilnya Yesus itu loh yang menyelamatkan kita, yang memberi kita kemampuan untuk menerobos menjadi orang yang diharapkan oleh Tuhan. Lukas 11 ayat 35 sampai 36. Ini juga
dikupas lebih lanjut. Lukas 11 ayat 35 sampai 36. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jangan biarkan terang kita menjadi gelap. Kalau terang itu harus terus datang pada sumber terang itu. Jangan separuh-separuh, kakinya di depan ini terang, di belakang ini gelap. Jangan ada bagian yang gelap. Bahaya sekali. Ada dark cornernya, ada sudut gelapnya. Ini bahaya. Kata firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 27, semua harus hafal. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sisi gelap kita akan dimanfaatkan oleh iblis sehingga kita ditarik olehnya masuk dalam kegelapan. Hati-hati, jangan beri ruang pada iblis. Dark corner itu dihilangkan. Angkat kakimu dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau kita sakit hati, kecewa, dibiarkan, iblis semakin menggarami, dikasih jeruk sedikit, dikasih gula supaya enak, ditelan. Bahaya sekali. Ada bahaya dan sakit hati. Mazmur 31 ayat 10 yang tidak diatasi ya, sakit hati yang tidak diatasi itu adalah ini, Mazmur 31 ayat 10. Saya tunjukkan supaya kita makin memahami, biar makin tahu apa sih. Apa Tuhan, kenapa Tuhan, itu selalu bertanya-tanya supaya kita tidak salah. Yuk, Mazmur 31 ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Mengidap mataku, ya ampun. Sakit hati ini pemazmur yang mengatakan. Dia yang seperti saya ceritakan dulu, dia selalu terbuka, tidak ada yang ditutupi dari Tuhan. Dia terbuka, selalu apa saja yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, ngomong sama Tuhan. Demikian pula dengan kita, jangan takut ngomong sama Tuhan. Mungkin kalau ngomong sama saya takut, nanti Pak Gembala gak enak, nanti dimarahi atau nanti ditegur atau nanti malah diketawain gitu ya. Kalau sama manusia kita mesti mikir dulu ya. Untuk mendapatkan luka tadi itu kita harus tahu orang yang tepat untuk melukai kita. Kalau kita nggak tepat malah membuat kita semakin down. Orang yang melukai kita yang tepat, dia akan memaafkan, dia akan membimbing kita, dia akan menolong kita di jalan yang benar. Ya, bahayanya sakit hati yang tidak diatasi itu mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Bisa sampai mata ya, luar biasa. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai teman-teman yang seiman, kalau ada yang sakit hati, ada yang luka, ada yang perlu konseling, ada yang perlu ngomong, dengarkan, jangan diketawain. Jangan seperti kalau kamu ke gereja tuh kamu harus orang yang super, kamu gak boleh punya salah. Kamu kemarin gak datang, kenapa? Mukanya cemberut. Mesti kamu itu.
selalu dikatakan yang nggak enak. Kita harus seperti itu loh, game yang saya kalau main game itu loh, kalau misalnya gagal, dia bilang try again, you are great, apa ya, you are awesome, wah do it one more time. Jadi sudah kalah, tapi tetap dibangkitkan semangatnya untuk main lagi. Nah kalau di sini nanti semua ya selalu saling salah menyalahkan, males ke gereja, akhirnya ke warnet atau game terus, atau cari alasan macam-macam supaya tidak datang kepada terang yang ajaib. Banyak cara untuk kita menghindar, tapi salah satunya adalah kita, anak-anak Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Terus ingatkan, boleh nggak? Harus dong. Kita sebagai teman kita harus ingatkan kalau ada yang salah, ada yang lemah, ada yang kurang benar. Beritahu, kasih dia. Do it one more time. Ya, belajar lagi. Ayo semangat lagi. Jangan lengah. Ya. Jangan sampai kita ini dibutakan oleh keadaan, dibutakan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Temukan pribadi Yesus, cara pikir yang baru, perasaan yang baru, manusia batin yang selalu diperbarui dari hari ke hari. Jangan terus curiga, terus capek ya. No way. Gak seperti itu. Tuhan Yesus selalu mencari domba yang hilang. Jangan kita menyepak domba yang hilang, tapi cari domba yang hilang. Kecuali memang tidak mau lagi. Tapi kita tetap wajib mendoakan. Kita doakan terus jangan sampai terhilang. Gak bisa ke gereja sini, gak apa-apa. Yang penting jiwamu selamat, kamu tinggalkan sakit hatimu, hilangkan kekecewaanmu, belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Orang yang muter-muter terus, yang terus ini lagi, gitu lagi, jatuh di situ lagi. Apa sih? Itu karena dia tidak memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menjangkau kita. Karena Yesus itu sangat dekat dengan kita. Seberapa dekat dia ada di depan pintu hati kita, dia mengetuk, menunggu dibukakan. Tapi kalau kesempatan itu tidak kita berikan, kita tidak mau buka pintu, ya Yesus tidak bisa masuk. Dia memberi kita kehendak bebas, mau menerimanya atau tidak. Ya, jangan mencoba memulihkan orang lain. Kita tidak bisa memulihkan orang lain. Orang yang hatinya masih tertutup, yang tidak memberi kesempatan kepada Tuhan, dia ngomongnya 1000 kali pancet, itu bahasa Jermannya. Panggah itu bahasa Maduranya. Tidak berubah bahasa Inggrisnya. Percuma. Tidak ada perubahan yang akan terjadi selama dia tidak mau membuka pintu dan mengesampingkan segala luka-lukanya tadi. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Pada saat murid-muridnya di atas perahu dan mengalami badai, murid-muridnya tuh bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kok tidur sih? Kurang ajar enggak? Lihat ini badai. Tuhan Yesus marah, tapi bukan marah karena benci ya. Marahnya Tuhan Yesus, kamu tuh kok gak percaya sih? Kita ini loh sudah
sudah bersama Yesus, kita bisa menghancurkan badai itu. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita menghancurkan badai. Ya, jangan takut dengan luka, katanya ya, jangan takut luka itu. Karena kenapa kita luka tadi sudah saya sebutkan ya toh. Nah, Tuhan bilang di dalam Yesaya 34 ayat 16. Yesaya 34 ayat 16. Ini. Ya, sudah. Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Janji Tuhan pada kita. Jangan takut, kita luka, kita sakit, kita kecewa, kita dibenci orang, kita dianiaya, kita diabaikan orang. Jangan takut, asal kita tetap dekat sama Tuhan. Yang luka akan dibalut sama Tuhan. Jangan tinggalkan terang itu. Jangan sampai kita mundur dalam kegelapan, akan ditarik oleh iblis dan dia akan buat kamu sengsara. Selama kita ada dalam terangnya Tuhan, selama mata Tuhan tertuju pada kita, apa yang membuat kita takut? Gak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Penderitaan, luka, apa? Gak ada. Kasih Kristus itu sempurna buat kita. Datang selalu pada Tuhan. Nah, saya kasih kesimpulan sebelum selesai. Bahwa semua orang itu pasti mengalami yang namanya terluka. Bahkan sering terluka. Luka tubuh jasmani dan luka batin, rohaninya, jiwanya yang sakit. Namun orang hidup harus siap untuk terluka. Karena luka itu ada maksudnya. Yang pertama karena free will kita, sehingga ada pertanggungjawaban, ada konsekuensi akan free will tadi kita, kehendak bebas kita. Dan yang kedua karena luka dapat memperingatkan kita akan bahaya. Karena luka dan derita yang kita alami menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. 3 hal ini penting. Karena itu Tuhan izinkan luka itu terjadi pada kita. Ya, jangan takut. Yang kedua, yang sebenarnya membuat paling kita terluka adalah manusia batin atau jiwa kita yang terdalam, yang paling dekat dengan roh. Itu yang terluka, itu paling bahaya. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk memulihkan kita. Dia Tuhan itu rindu untuk mengubah situasi kita melalui kita. Saat Yesus dalam badai, Tuhan ingin kita percaya pada Tuhan. Kalau badai itu datang, Tuhan akan menguatkan kita dan akan menolong kita tepat pada saat yang dibutuhkan. Ingat akan janji Tuhan. Yang hilang akan dicari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan aku kuatkan. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadi yang terbaik, menjadi bagian terbaik bagi kita untuk selalu datang kepadanya. Pemazmur berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Siapapun kita saat ini, keadaan kita seperti apa? Aku gak bisa makan, aku susah, aku banyak masalah, aku harus begini begitu. Kenapa? Jangan takut. Asal ada Yesus bersama kita, kita akan hidup. Ya, carilah aku,
selama aku bisa ditemui. Ada saat kita tidak bisa menemui Tuhan Yesus, temui Dia terus menerus. Dia sedang menyiapkan tempat bagi kita. Jangan, saya ingat akan 2 orang ibu yang pergi ke supermarket, dan salah satu ibu ini diperlakukan kasar oleh petugas supermarket, tapi dia nggak marah, dia tetap tersenyum. Sampai ibu yang satu tanya, "Loh, kenapa kamu kok digituin, loh kok nggak marah? Aneh kok kamu itu?" Loh, katanya ibu itu, "Loh, ngapain aku harus marah? Mengapa aku mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kita sang penentu atas hidup kita, bukan orang lain." Jadi jangan ada input masuk yang seharusnya membuat kita marah. Kalau inputnya baik, kita baik. Kalau input yang masuk itu menyebalkan, kita pukul. Nah, tidak begitu. Bukan input yang masuk yang membuat kita menentukan cara yang benar. Caranya adalah mengasihi Tuhan. Caranya adalah selalu melakukan yang terbaik, membuat kita tersenyum terus. Seperti sopir ya, ada juga cerita sopir yang ada pemuda yang cepat-cepat pengen tempat tujuan karena terlambat, dia naik taksi. Kemudian ketika karena mobilnya agak ngebut tapi tetap di jalur yang benar, tiba-tiba mobilnya lonang lewat. Bisa nggak sampai ini ya, dia punya kemampuan yang baik. Tapi mobil yang nyelonong tadi bukannya dia minta maaf tapi marah. Mana? Gitu ya. Mobil yang benar ini. Sopir yang tadi harusnya karena dia benar, harusnya dia kamu itu kan harusnya gitu. Tapi dia enggak, "Oi, ya maaf ya, hati-hati ya, Tuhan memberkati." Adakah kita juga bisa seperti itu? Belajar selalu memberkati, selalu bersikap yang baik, ucapkan kata-kata yang baik. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ya, jadi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Tidak ada yang bisa menentukan cara kita bertindak selain kita sendiri dan Tuhan. Kita tahu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Shalom. Enggak ngantuk? Masih ngantuk? Ya, hari ini kita bicara tentang luka. Ada banyak luka, tadi dikatakan luka fisik, luka batin, dan sebagainya. Minggu ini, beberapa hari ini banyak. Sebenarnya ada beberapa hamba Tuhan yang terluka. Ya, mantan ketua umum kita aja kehilangan istri tercinta. Kemudian Korwil GKB Pasuruan juga berangkat. Pasti keluarganya terluka. Tapi biarlah kita melihat ayat ini. Saya ingin baca ayat ini sama-sama sekali lagi supaya jadi hari ini menjadi ayat emas. Kita baca 2, 3. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubarut, yang sakit akan kukuatkan, yang lumpuh dan yang kuat akan dilindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Ini yang gemuk senang ini dengan ayat ini. Yeski kok. Iya. Yang hilang mencari, yang luka akan kembali. Ya, mengenai luka, belum lagi beberapa waktu yang lalu hamba Tuhan yang sedang on fire, yang sedang dipakai Tuhan untuk anak-anak muda, youth, yang dulu ada di lembah narkoba,
tapi dipakai Tuhan tiba-tiba juga penyebabnya karena COVID, tapi sudah sembuh padahal dan berangkatlah, yaitu hambanya. Nah, sebagai istri pasti sangat kehilangan. Ya, si siapa itu, Joanna Alexandra, bintang film yang sangat cantik. Ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dan kenapa? Tuhan izinkan. Raditya ini lagi on-onnya, lagi mencari jiwa. Ya, pasti luka istrinya, sedangkan 4 anaknya betul-betul dia. Satu hal memang itu adalah misteri kehidupan, dan Tuhan pasti ada yang memberikan rancangan terbaik untuk keluarga-keluarga ini. Ya, belum lagi kemarin lagi viral di WA, itu dapat broadcast kan. Jadi juga hati-hati yang punya anak kecil, yang masih baru lari, dan yang punya teman-teman. Mungkin ada banyak yang sudah dapat. Ternyata di apartemen itu ada satu lubang yang ditutup hanya dengan triplek, dan anak ini mainan dengan temannya. Ternyata lubang yang ditutup oleh triplek, saya tidak tahu ya, ini mungkin akan berlanjut kasusnya, karena di apartemen sangat-sangat riskan dan risikonya sangat besar. Tapi kenapa ada lubang, diinjaklah oleh anak ini karena lari-lari, kemudian lompat di triplek, akhirnya bolong. Itu dari tingkat berapa, 20-an kalau nggak salah, langsung blus sampai ke tingkat 5. Jadi meluncurlah dengan bebas si anak ini dan menghadap kehadiran Tuhan lah. Dan di video itu memang ibunya tidak bisa terima, pingsan-pingsan terus, pasti luka lah. Yang ada luka dan luka. Bayangkan sudah dibesarin setengah besar, sudah sekitar mungkin 5-6 tahun, lucu-lucunya berangkat, ya, luka lagi. Tapi biarlah tadi dikatakan Tuhan yang membalut luka. Yang jadi masalah, apakah luka itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri, atau Tuhan izinkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, dan lebih lagi. Mungkin ada yang ditipu oleh temannya, sahabatnya, yang tidak mungkin mengkhianati, melukai, tapi ternyata mungkin karena meminjam uang, atau karena goda-mudi, karena bukan percintaan, perkasihan. Sakit ini kok sahabat saya cancel sendiri. Tapi biarlah, bukan hanya betul. Berarti pagi ini Tuhan mengingatkan, ada maksud Tuhan, semua pasti yang terbaik. Yang hilang akan kucari, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kuatkan. Amin. Karena luka ini, pepatah bilang, untuk menyembuhkan luka kamu harus berhenti menggaruknya. Kalau kita menggaruk terus, luka itu akan semakin dalam, dan akhirnya infeksi. Ya, luka lagi. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah dengan luka ini ada menjadi pedoman kita. Let it hurt, let it heal, let it go. Artinya meskipun kita ada luka, biarlah disembuhkan, dan biarlah luka itu pergi. Amin. Dan pastikan jangan usaha kita dengan otot, dengan akal, dengan kepikiran, dengan usaha kita. Gimana Tuhan, saya sakit hati,
Tapi biarlah Tuhan yang menyembuhkan luka itu. Pemain musik ke depan, song leader, singer, saya undang ke depan. LCD tolong siapin Tuhan Yesus setia. Seringkali kita mengalami luka. Datangnya luka itu tiba-tiba tidak diundang, tapi itulah luka ataupun masalah. Segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Tadi disertakan oleh Ibu Gembala, kemarin saya memasukkan barang ke mobil yang untuk saya bawa hari ini ke gereja. Saya menginjak sesuatu, saya pikir itu cuma kerikil. Kok sakit? Saya berjalan lagi, saya injak lagi, saya buang, saya masih enggak ngeh ya. Saya buang, saya nginjak lagi, sakit lagi, kok sakit lagi. Kaget saya, ini geling ternyata. Ya, setelah saya lompat sambil duduk itu, saya pijat, ya lumayan darahnya. Langsung hukumnya datang. Itu yang hati sudah saya sapu. Itulah luka. Ya, biarlah luka ini Tuhan yang sembuhkan. Ada pepatah mungkin waktu yang berbicara. Tapi biarlah kita sebagai orang percaya Tuhan yang menyembuhkan. Ya, mungkin kita dikecewakan oleh pasangan, dikecewakan anak, dikecewakan mantu, dikecewakan teman, dikecewakan mertua, dikecewakan guru, dikecewakan sahabat, dikecewakan atasan. Biarlah kita menjadi penengah. Ya, saya di kantor beberapa kali menjadi penengah. Saya sampai berpikir, kalau kita ini dikatakan garam dan terang dunia, biar kita menjadi obat merah. Ya, kalau ada yang luka, kaum muda, satu luka satu membalut. Pengurus yang satu luka, yang satu membalut. Ya memang manusia menajamkan manusia, tapi biarlah kita sadari segala sesuatu tidak ada jadi kebetulan. Ya, pasti Tuhan bikin yang terbaik dan terbaik. Kita kecewa iya, kita sakit hati iya, oleh keadaan dan siapapun juga. Tapi lihatlah Yesus, lihatlah tangannya yang berubah waktu. Begitu diri. Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia tidak jauh karena Dia adalah sahabat kita. Dalam segala susahmu, Dia selalu Dia selalu Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Bapak Ibu terkasih semua jemaat, semua kita pernah mengalami luka, tapi biar luka itu disembuhkan oleh Tuhan. Jangan berusaha dengan kemampuan, dengan kepikiranmu, dengan segala kuat, dengan segala apa yang kau andalkan, tapi biar andalkan Tuhan. Tuhan selalu mengerti kesusahanmu. Dia mengerti air matamu dan Dia menanggung air mata dalam kirbat. Datang pada
bagi kita. Katakan Tuhan Yesus setia. Dia tidak jauh. Dia jauh doa. Apapun masalah, biar kita mengatakan, ya Tuhan ini aku menyerahkan keluargaku, menyerahkan pekerjaanku, menyerahkan usahaku, menyerahkan setiap apapun kepada Tuhan yang Maha Dahsyat. Yang mengerti bahasamu, tetesan air mata, walau badai menanggung dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Karena Tuhan Yesus setia. Yes, Lord, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan setia. Tuhan, saat kami butuh Engkau Tuhan, Engkau yang menyembuhkan luka-luka, yang menyembuhkan setiap sakit hati, setiap kepahitan, Tuhan Engkau yang tahu. Saat kami tidak bisa bicara dengan manusia, tapi Roh Kudus yang membawa di surga segala kesusahanmu. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih menjadi sahabat kami Tuhan. Thank you Lord. Segala susahku Kau yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala membantu kami, memperlindungan kami Tuhan. Tuhan, meskipun mungkin kami mengalami sakit hati karena teman, karena saudara, karena sesama kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang mau menyembuhkan luka. Engkau hebat, Engkau setia, Engkau sabar kami. Kau mengerti bahasa air mata kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya biarlah firman-Mu tidak berlalu, tapi menjadi kekuatan bagi kami yang sakit disembuhkan, yang luka dibalut. Tuhan yang memberikan kelepasan. Segala usaha dari jemaat Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati usaha, berkati kesehatan, berikan hikmat, akal budi dimanapun dan kemanapun, penyertaan-Mu, proteksi yang daripada-Mu ada. Kami semua diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita sama kita bangkit berdiri. Yang setia, yang selalu menolong, menghibur, dan membebat luka yang ada. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini kami boleh mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah memimpin ibadah ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mendengar firman Tuhan. Iyalah kami pulang penuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang melebihi segala akal kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat untuk Bapak Sunoto Tuhan yang mengalami sakit mata Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang. Meskipun saat ini Pak Sunoto tidak berada di tengah kami Tuhan, Kau yang menjamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah Pak Sunoto. Kau yang tahu kesetiaannya, Kau tahu iman dari Pak Sunoto Tuhan, Tuhan menjamah sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di Gresik sana Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Surabaya tercinta. Tuhan, kami menghalau segala yang tidak Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan, biarlah virus-virus corona dan penyakit ikutannya Tuhan kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tutup bungkus orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kau sendiri yang melindungi, beri kekuatan yang selalu baru setiap pagi, setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati usaha-Mu, berkati pekerjaan dari anak-Mu. Tiap jemaat Tuhan, Kau yang menilik hati mereka, memberkati rumah tangga demi rumah tangga, kebutuhan mereka, cita-cita mereka, apapun Tuhan Kau yang tahu. Bahkan mungkin sebelum kami mengatakannya, Roh Kudus sudah mengatakan kepada Bapak di surga. Pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap para pelayan-Mu yang sudah setia melayani Engkau, berkat daripada-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Setiap program gereja kami serahkan ke tangan-Mu. Rencana hari Selasa Tuhan beri kami Tuhan tim PAW pengurus Tuhan untuk setia, untuk semangat, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau terus belajar dan belajar, karena kami mau menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, tak persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati,
menyertai, melindungi dimanapun kami berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.